Iya tuh JK tuh gue curiga. Peristiwa 98 tuh otaknya dia itu. Pasti dia ngomong soalnya dia bilang nanti akan terulang seperti itu. Kok dia bisa menganalisa ke situ kalau bukan dia itu otaknya 98? Apoldere itu ceritanya itu kayak gini. Iya. Dia itu kayak seperti kita bikin roti ya. Dia itu resepnya udah Iya. punya. Jadi kalau mau bikin roti lagi dia Betul. udah tahu resepnya. Tinggal jalanin Planning aja. dia tuh memang dia master plan ya jadinya ya. Iya, dia udah tahu ini bakalan begini. Resepnya udah tahu ya. Jadi mau di 98 mau diulang lagi, dia udah nggak usah mikir lagi, tinggal pijit tombol, you know. Iya, betul. Oke, sama aja ceritanya kan pasti. Iya, pasti ada. Kenapa dia bisa tahu bakalan terjadi lagi? Kan aneh. Pak, Lanjut. Pak, boleh minta tolong saya jadikan co-host Pak, biar bisa menghidupkan yang lain Pak. Siapa yang jadi co-host? Sebentar, masalahnya ini hostnya siapa ini? Hostnya Bapak saya yang bukan hostnya. ini. Hostnya Pak Paul. Bukan, saya co-host ini yang jadi co-host yang di Belanda ini. Halo istriku. Mana nih? Wah. Ya soalnya mau hidupin mic. Oh, sebentar, bisa ya. Saya ambil alih dulu hostnya. Susah ini. Halo, Pak Frans, apa kabar Moni? Apa lagi? Iya, baik. Kita mau ngomong sedikit nih. Mau ngomong sedikit, gak banyak, 2 menit. Ya, silakan Pak Paul. Iya tuh JK tuh gue curiga. Peristiwa 98 tuh otaknya dia itu. Pasti dia ngomong soalnya dia bilang nanti akan terulang seperti itu. Kok dia bisa menganalisa ke situ kalau bukan dia itu otaknya 98? Terus tahu nggak? Dulu Jakarta kodamnya tahu nggak siapa? Safri Samsudin. Orang dia juga. Safri Samsudin kan dari sana, di Sulsel juga. Gua rasa dia otaknya. Tapi kalau kok semua orang pada diem ya, nggak mau itu gitu loh. Klarifikasi, investigasi. Buat apa tuh orang-orang kayak intelijen apa semua digaji nggak ada yang ini. Jelek ya Pak? Nggak melintek. Udah. Nggak apa-apa. Pak Paul, apa kabar Pastor? Luar biasa. Sebentar, Ardo mana Ardo? Ardo sudah jadi co-host ya. Ardo, siapa lagi tadi? Pak Teddy sudah jadi co-host ya. Iya. Oke, Pak Franslisi sudah. Lanjut. Iya, lanjut. Saya juga oke, Pak Paul udah selesai apa meeting saya. Iya. Oke, lanjut. Pak Andi mana Pak Andi? Ya udah, saya udah. Oke, lanjut. Kubra. Iya, saya tuh curiga tuh JK tuh dalang 98. Kok dia bisa ngomong katanya nanti akan terulang seperti 98. Wah, gue bilang nih orang ini memang benar-benar dia tuh pengkhianat banget. 98 tuh Kodam tuh di bawah Safri Samsudin. Orang Makassar juga, ya kan? Kita bukan sebut suku lah. Tapi kalau dilihat ini pasti otaknya udah JK. Cuman investigasi itu kemana gitu loh. Nggak ada sama sekali ini orang-orang kita Tionghoa dianiaya, diperkosa tuh, aduh pelanggaran HAM-nya tuh luar biasa. Dia nggak tahu apa Soeharto tuh nggak tahu kalau orang dalam Golkar sendiri yang jungkelin Soeharto, ya kan? Ya JK itu kan orang Golkar. Di dalam situ semua pasti ada yang tahu lah, siapa lah, Luhut lah, apa semua pasti tahu lah kalau otaknya itu JK 98 itu peristiwa. Dia mau ngomong, iya nanti ini kalau akan terulang lagi seperti 98. Wah, gue bilang manusia ini udah bejat dia itu. Dia mesti ditangkap tuh, kalau enggak Indonesia, apalagi gini, mungkin ya, dengan adanya Anies yang mau ini, itu apesnya si JK. Dia mau pakai si Anies untuk boneka usaha bisnisnya dia terus. DKI Jakarta itu, bisa sama anak-anaknya JK semua, habis.
dirampok habis sama anak JJK. Ya, apa kan sekarang mau jadi RI 1. Kalau masih bisa begitu, dia makanya ngotot terus supaya Anies itu jadi. Ya, tapi jangan salah, di balik Anies itu dia pasti apes. Namanya abis dia, karena ya itulah makanya Jokowi nggak usah pilih-pilih lah. Pokoknya siapa ini lo sebelum berhenti jadi presiden lo sikat tuh semua. Kalau lo mau enak ya kan, anak-anaknya juga bisa lebih bersih dianggap sama orang-orang Indonesia. Kalau begini caranya Jokowi yang nggak berani, gimana? Itu aja deh. Thank you ya. Jadi enggak Pak Pol gini Pak Pol Semuanya. Dere. Pak Pol Dere itu ceritanya itu kayak gini. Iya. Dia itu kayak seperti kita bikin roti ya. Dia itu resepnya udah Iya. punya. Jadi kalau mau bikin roti lagi dia udah Betul. tahu resepnya. Tinggal jalanin aja. Planning dia tuh memang dia master plan ya jadinya ya. Iya, dia udah tahu ini bakalan begini. Resepnya udah tahu dia. Jadi mau di 98 mau diulang lagi, dia udah nggak usah mikir lagi, tinggal pijet tombol, you know. Iya, betul. Oke, sama aja ceritanya kan pasti. Iya, pasti ada. Kenapa dia bisa tahu bakalan terjadi lagi? Kan aneh. Ya kan. Ya, lanjut Pak Frans. Siapa lagi Pak Frans? Buat isu-isu yang berulang terus gitu. Artinya orang-orang yang udah pada tahu semua gitu Pak Andi sama Pak Teddy gitu. Oh iya, mantap. Nah, Iya. Memang dua isu itu yang dipakai. Makanya si Yusuf Kala bilang ekonomi 50% lebih dipegang orang Cina. Ya dia memang udah nyinggung Cina. Betul. Ya kan? Betul. Terus kedua agama. Mereka udah nyinggung agama. Betul. Lu lihat aja yang agama yang goblok-goblok yang nggak pada, saya bilang sih nggak berpendidikan, yang pakai kopiah putih, celana cingkrang putih itu kan mereka ini kan nggak ada pendidikan, paling banter lulusan SD. Mereka ini yang dipakai kan, yang suka menjarah, membakar, merampok, ini mereka semua yang nggak berpendidikan, itu yang mereka pakai. Mereka udah ada resepnya deh, percaya deh. Udah, Pak Pol Dere tadi bilang mereka udah ada kayak orang mau bikin kue, udah ada resepnya, tinggal jalan aja. Saya deh. Ya kan? betul. Nah, gitulah makanya sekarang Indonesia ini ya memang penentuannya 2024 sih sebenarnya. Gitu. Enggak, yang ini ada the next one, penentunya ini Oktober, melihat semua wakil presidennya siapa, itu yang kita bisa Oh iya, tahu. betul juga tuh. Iya, Oktober lah, nggak terlalu lama ya, 2-3 bulan lagi, Betul. ya kan? Jadi kita bisa tahu dari Oktober, kita bisa tahu dia direksinya negara ini kemana. Ayo Pak Sunar, masuk. Ayo silakan Pak Sunar. Yang ngomong Pak Sunar. Ayo Pak Sunar. Gitu. Tes suara Pak Sunar. Ya memang jika itu udah kelihatan itu. Jadi peristiwa 98 itu ya saya juga ngalami itu. Jadi pas saya di Sumatera itu. Kita di Cina-cinain, dikapir-kapirin. Ya itu ya nggak pantas lah sebetulnya. Tapi ya kita alami. Itu ya aparat harus tegas lah itu. Cuman saya sendiri juga Intel tuh kemana ya? Itu yang saya herankan itu. Jadi kalau bisnisnya JK ya saya pikir ya apa ya kok aman-aman semua ya. Itu aneh juga itu. Kalau sudah penguasa itu susah juga itu. Menerobosnya gimana? Jadi fungsi intelijen mesti harus lebih tajam lah, lebih berani lagi. Koordinasi antar intelijen itu gimana ya? Itu ya saya pertanyakan itu. Harusnya kan efektif ya Pak ya. Betul, apalagi di Jakarta kan ibu kota negara, berarti ya TNI harus ada pertahanan dong. Kok bisa bubar semua gitu, gimana coba? Iya. Ya kalau kita kejadiannya di daerah lain, di Medan, di Surabaya, kayak
di kota-kota kecil yang lain. Ini di ibu kota. Itu akhirnya Betul. Saya pas ada di Sumatera, anak saya 2 di Jakarta itu sampai diungsikan ke Bandung. Untung ada adik ipar saya bantu anak saya. Jadi saya sama istri saya di Sumatera itu kayak orang gila waktu itu. Ngalami kayak gitu tuh. Ya semoga tidak terjadi lagi. Cuma lagi itu ya kuncinya ya aparat sendiri. Jadi kita berharap TNI itu betul-betul berfungsi netral ya. Jadi betul-betul tegak lurus ke nomor 1 lah presiden yang betul-betul presiden kita semuanya itu ya. Itu harapan kita, melindungi semua suku, agama, pokoknya namanya WNI ya punya hak kewajiban yang sama gitu ya. Jangan dibeda-bedakan lah. Ya, yang saya jengkel tuh Pak Sunar, tiap kali kejadian penutupan gereja, penutupan ibadah, pembakaran gereja, saya lihat di video itu TNI di situ, Satpol PP di situ, mereka Semua pada aparat on, itu semua iya, betul. on berdiri doing nothing, polisi di situ. Jadi repot kalau TNI sama polisi jadi on gitu ya, kita bisa berharap sama siapa? Iya, Ya. Pak Pandi, benar. Ya. Saya Makanya salah satu suggestion saya punya sugesti ya kita harus memperalat diri kita sendiri, mempersenjatai kita sendiri. Jadi kita nggak sampai mati konyol. Kita harus berhak untuk membela diri. Itu maksud saya. Pak, saya punya ide. Saya di Amerika bisa gitu ya. Ya, saya punya. Kita kan ya. Iya, saya di sini mau beli AR-15, AK-47 semua bisa, asal kita ada ID, kita ini rekodnya clean, nggak pernah jadi kriminal. Biarpun kriminal pun bisa beli, Pak Sunar di sini ya kan, itunya apa? Mereka punya serial nomornya dikesek, udah nggak ada serial nomor, kita bisa beli senjata untuk mempersenjatai diri sendiri. Jadi kita nggak sampai mati konyol. Ya kan. Nah waktu ingat nggak waktu kira-kira berapa 15 tahun yang lalu waktu kejadian di Los Angeles itu riot itu semua yang melindungi bisnis itu ya orang-orang Korea sendiri. Dia orang-orang Korea ini kan bekas tentara semua. Dia berdiri di atas atap, dia pakai Uzi, pakai AK-47. Lu orang-orang ini yang berani maju ditembak sama mereka. Itu waktu itu udah zaman situasi koboi. Jadi polisi nggak bisa apa-apa, nggak keburu dengan massa, ya kan? Jadi orang-orang yang jaga-jaga ini bekas tentara Korea semua, tentara Cina, tentara Korea. Mereka pakai senjata di atas atap, mereka nggak berani, nggak ada yang maju. Soalnya semua kan pada dibakarin semua. Nah, ya, maksudnya ide saya ya radikal sekali, tapi ya daripada sekarang kan macam soal kita di dalam ruko, semua masa udah ngepung, kita mau kemana? Ini ruko mau dibakar, kita di ruko mana ada pintu belakang? Nggak bisa dong, kita ke atas. Ya api kalau bakar ya api ke atas. Ya, mati juga. Jadi kita harus punya hak untuk mempersenjatai diri untuk melawan, ya kan? Nah, itu maksud saya. Iya, penting itu bagaimana gereja itu aman lah, jadi ibadah itu aman. Karena banyak sampai sekarang itu ada yang dulu pernah saya urusin izinnya itu sampai sekarang juga keluar itu. Makanya ya makanya Pak Sunar saya bilang gereja-gereja yang mega churches, mega pastor ini kemana? Nggak ada suara kan? Mereka ini juga brengsek juga semua. Gereja yang gede-gede nggak mau melindungi yang kecil. Gereja ditutup, mereka diam aja nggak ada suara. Ya kan, PGI itu kemana? Itu loh yang saya kurang senang. Ya PGI kalau kita dirikan gereja dulu juga malah diminta sumbangan. Bukan persembahan, bukan sumbangan Pak, persembahan.
Persembahan. Terus apa lagi? Ya rekomendasi dia nggak dikasih, ya Kas. nggak keluar rekomendasi itu. Susah itu. No, persembahan atau ada kata-kata yang bagus lain apa? Love give. Love give kan. Kalau di Ucapan sini. ucapan Terima kasih. Ya benar kan. Tapi ujung-ujungnya kan duit. UUD. Dari itu Pak, dari itu. Iya. Ya, kita nggak bisa nyalain orang luar juga. Kita harus introspeksi diri sendiri. Gereja sendiri perbuatannya begitu. Pendeta-pendeta perbuatannya begitu. Kita Ya, mau cuman kan, tapi kan gini Pak, nggak semuanya seperti itu loh Pak. Jadi, loh, kalau belakangan ini siapa yang gereja yang berani buka suara? Ada nggak? Satu pun nggak ya, ada. oh iya kalau itu ya nggak. Ya kan kejadian belakangan ini loh Pak Sunar, jangan jauh-jauh yang in the last 4 months, kejadian yang 4 bulan belakangan ini. Ada nggak suara dari PGI? Ada nggak suara dari Gilbert Lumoindong? Ada nggak suara dari Betani GBI? Nggak ada. Nggak ada, mereka nggak ada. Aku ini. Iya, itulah. Mereka tutup mulut, tapi perpuluhan kan jalan. Ya itulah. Jadi lagi pula kalau kejadian 98, yang enak kan yang lari kan yang ada duit. Yang kelas menengah ke bawah kan jadi konyol. Kayak saya kita ini kan nggak mau kemana. Pak Sunar kan masih untung lagi di Sumatera waktu itu, timingnya kan bagus. Loh, tapi anak saya kan waktu itu 2 di Jakarta. Teman-teman yang lain juga ngalami lebih parah lagi, rumahnya dibakar dan sebagainya. Ngeri juga itu. Terus saya waktu di Sumatera itu ya justru aparat imigrasi, aparat mah dapat duit banyak itu. Iya. Yang namanya paspor, wah itu udah jutaan gitu tuh. Gendeng-gendengan itu, gila-gilaan itu. Enggak, soalnya saya ada juga jemaat kita itu terjun dari jendela tingkat 2 Pak ke belakang. Di rumahnya di Ruko. Itu ke Amerika aja, dia minta suaka kan waktu itu. Dia bilang depan itu udah api, udah ada massa. Mereka tadi harus terjun dari jendela. Itu menakutkan sekali kan. Ya kan. Kasihan kan. Jadi waktu demo dulu jadi anak saya masih kecil. Istri saya nyopir, saya akan kerja gitu. Saya boleh komen. Sebenarnya yang menakutkan gejala-gejala politik di Indonesia, ya kalau pemahaman saya, analisa saya, mudah-mudahan ini jadi pembahasan nasional nanti di media-media stream, adalah ketidakpercayaan ya para militer dan polisi dan aparat negara kepada presiden. Karena apa? Boleh saya kasih bilang kenapa? Ini yang menakutkan bagi negara. Presiden adalah kepala angkatan tertinggi, tapi mereka sudah tidak dengar. Oke, ini yang pertama. Gejala-gejala mereka tidak dengar karena apa? Saya bilang. Karena sekarang di framing, ya, ini mau jadi pembahasan nasional nanti di media ini. Pasti muncul dalam beberapa hari. Karena apa? Karena presiden itu sudah di framing oleh anggota-anggota DPR, oleh masyarakat, oleh beberapa tokoh-tokoh intelektual adalah petugas partai. Nah, ini mau jadi masalah di negara kita. Presiden mau komandokan kepada angkatan. Mereka kalau terjadi konflik interest, mereka tidak akan mendengar apa yang diperintahkan presiden. Ini gejala yang berbahaya akan terjadi di negara kesatuan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, itu mah kita udah tahu tadi. Ya, presiden bisa menghimbau. Tempo hari itu loh, hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu doang, nggak ada yang dengerin. Nggak ada nanti pembahasan yang menakutkan di negara kita. Seperti Pak tadi bilang, ini tergantung presiden. Ya, ada kekhawatiran kalau aparat yang angkatan ini, kepolisian, saya bilang tak ulang, mereka tidak mendengarkan apa yang dikomandokan presiden. Itu yang menakutkan di negara kita.
itu kan seperti tadi 98 itu. Di antara Prabowo dan Habibie. Hampir pasukan Habibie menyerbu istana. Itu kan salah satu hilang komando sehingga terjadi kekacauan di negara. Itu pertama dulu di militer. Terjadi interest ya, konflik interest lah. Nah, yang mau juga jadi saya bilang ini belum dibahas oleh para elit. Sekarang saya bilang mereka angkat ke permukaan bahwa presiden petugas partai. Kalau itu pun dihembuskan oleh saya bilang sandiwara panggung politik, sampaikan terus ke media. Satu kali ya dari pihak keamanan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu ada jadi konflik. Saya bilang tidak istilah konflik interest karena mereka punya kekuatan masing-masing dan mereka tidak akan mendengarkan perintah dari presiden karena mereka merasa bahwa Anda kok petugas partai, bukan petugas negara. Nah, ini yang berbahaya, yang selalu didengungkan oleh politik-politik nasional sekarang. Yang saya khawatir itu, kalau negara jadi kaos. Negara jadi kaos, kalau tidak ada law enforcement di situ, ya itu yang paling berbahaya. Tadi, ini contoh soal gampang ya. Presiden menginstruksikan Menteri Agama, lu urusin tuh tutupan kerja. Menteri Agama dibisikin sama partai, kamu itu anggota partai. Jadi instruksi presiden nggak didengerin sama dia kan. Menteri-menteri ini kan semua titipan partai. Mereka kan loyalnya ke partai, bukan ke presiden. Ya nggak bisa apa-apa. Jokowi juga mandul. Ya, benar. Isu-isu yang kita angkat ini menjadi ke permukaan. Karena banyak bupati, banyak gubernur nggak mendengar komando presiden, instruksi presiden. Banyak yang mereka nggak dengar. Soalnya ini memang gejala lama. Soalnya katanya semua mereka itu dipilih oleh rakyat, jadi nggak usah dengerin presidennya. Iya, kan? Presiden juga nggak bisa otonomisasi itu. Iya. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, Pak. Di negara kita yang ya kalau kita di Sulawesi Utara aman-aman lah, mereka hidup rukun dan damai. Pusat mau hancur, Jakarta mau hancur, mereka akan damai. Yang menakutkan ini yang kota Jakarta ini. Tadi Pak Andi, makanya IKN itu diusahakan ya sebelum 2024 sudah rampung. Sudah diresmikan. IKN yang di Kalimantan itu salah satu mungkin karena melihat situasi politik yang ada di Indonesia belakangan ini, maka ya itu Jokowi itu ya juga cukup antisipatif juga untuk bangun IKN di sana, sehingga ya kalau masyarakat di Jakarta itu kan sekarang sudah istilahnya ya sekitar 70% lah dikuasai oleh partai-partai yang khilafah itu. Tapi kalau di Kalimantan sana ya silakan berhadapan dengan orang Dayak loh. Yang pedangnya bisa terbang-terbang. Nah, ini ada Pak SK ini. Pak Frans, saya tanya bentar ya. Kalau IKN udah jadi, pemerintahan pindah ke Kalimantan, Jakarta sepi nggak ya? Soalnya kan sekarang Jakarta pusat segala macam. Jakarta itu kan kota bisnis. Bisa sepi nggak? Bisa sepi nggak? Enggak sepi, tapi dia jadi kota bisnis. Kayak apa ya, kalau di Amerika ya. Kan Amerika kan sama Washington DC. Iya. Ya, New York sama Washington DC. Jadi mirip-mirip kayak itu ya. Pemerintahannya itu tidak bisa terganggu lah. Ini sudah ada Pak SK ini, sudah silakan Pak SK.